kemarin saya udah ngasih materi ya tentang induksi elektromagnetik, cuma saya belum jelasin, juga belum sempat ngomong sama kalian. Jadi saya lanjutin aja ke media pembelajaran ya. Oke. Babnya yang kita bahas adalah induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah suatu gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet. Kenapa bisa berubah? Karena kuat medan magnet dalam magnet dan arus listrik tersebut yaitu saling berhubungan sehingga memicu terjadinya kuat medan magnet yang lebih luas sehingga garis gaya magnetnya berubah menjadi lebih banyak atau lebih sedikit. Oke. Ini gambar dimana kalau dia magnetnya utara dengan selatan atau berbeda magnet, maka mereka akan saling berdekatan atau dimana magnet U, garis gaya magnetnya akan menuju ke S. Cara menimbulkan gagal induksi itu adalah yang pertama, ini ada suatu lilitan listrik ya, dimana lilitan listrik ini arusnya stabil ya, kemudian dimasukkan magnet secara berulang, jadi masuk keluar dan seterusnya, maka itu dapat menimbulkan adanya GGL induksi. Nah, di sini GGL induksi sendiri artinya adalah gaya gerak listrik. Nah, di sini caranya menggerakkan magnet masuk keluar kumparan, kemudian memutar magnet di depan kumparan. Nah, bagaimana kalau kumparannya nggak ada? Berarti kalau kumparannya tidak ada, kemungkinan tidak akan timbul yang namanya GGL induksi. Karena syaratnya itu dia harus memiliki kumparan yang berarus listrik dengan magnet yang memiliki kuat medan magnet, maka timbullah yang namanya GGL induksi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada lagi cara berikutnya, yaitu adalah dengan memutus arus pada kumparan primer yang didekatkan terhadap kumparan sekunder. Jadi ada kumparan yang lebih banyak yang sudah mengalami gagal induksi didekatkan dengan kumparan yang lebih sedikit, dia tidak memiliki induksi atau tidak berpengaruh terhadap gagal induksinya, jadi dia masih normal ya listriknya, sehingga didekatkan, maka nanti yang tidak ada arus tidak ada gagal ini kalau didekatkan dengan yang memiliki gagal, maka dia akan berubah menjadi gagal induksi juga. Seperti itu. Lanjut berikutnya, arah arus listrik. Arah arus listrik induksi dapat ditentukan dengan hukum Lenz yang berbunyi arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang timbul. Nah, makanya karena dia berlawanan arah atau melawan medan magnet yang ditimbulkan oleh magnet, sehingga terjadilah flux atau perlawanan yang menghasilkan suatu GGL induksi. Nah, di sini ada kutub utara magnet bergerak mendekati kumparan. Nah, kalau misalnya ada suatu kumparan didekatkan dengan magnet yang tadinya kumparan itu tidak memiliki kutub, maka dia akan mengikuti kutub di depannya. Jadi misalnya nih, ini ada kutub utara dan selatan, di sini utaranya didekatkan dengan si kumparan, maka nanti kumparan ini akan berubah menjadi kutub utara juga. Atau sebaliknya, kalau misalnya ada magnet tidak ada kutub, kalian ingin memberinya kutub, maka kamu menggunakan arah arusnya. Bagaimana arah arus ketika U dan arah arus ketika selatan. Jadi di sini nanti positif dulu di arah sana, ke arah yang mau dijadikan utara. Nah, sedangkan yang minus akan menjadi selatan. Oke. Saya nggak perlu. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi itu diantaranya adalah pengertiannya dulu ya. GGL induksi ini kalau secara rumus fisikanya ialah sebanding dengan perubahan flux magnetnya. Nah, yang namanya perubahan ini adalah berarti dia dipengaruhi oleh waktu, sehingga di sini GGL induksi kurang lebih besarnya adalah perubahan fluktuasi atau perubahan flux magnet dibagi dengan perubahan waktunya. Jadi kalau kita memasukkan magnet ke dalam kumparan, waktunya lebih lama.